Hey, oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-192. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana wujud asli api teratai pemunian iblis alias Jing Liang telah keluar, dan api surgawi peringkat ketiga itu juga mengerahkan 10 budak api yang memiliki kekuatan di ranah doseng. Untuk mengantisipasi pertempuran berdarah ini, Jing Liang akan dihadapi oleh para ahli doseng bintang 4, sementara ahli yang lebih lemah harus mengatasi budak-budak api yang juga bukan merupakan lawan yang mudah. Xiaoyan bertugas untuk melawan budak api dengan kekuatan puncak doseng bintang 3, dan selama pertempuran itu dia berhasil mengungkap sumber kekuatan para budak api, sekaligus juga mengisolasi segel api teratai pemunian iblis untuk mengendalikannya. Ketika Jing Liang dikejutkan oleh keberhasilan Xiaoyan mengendalikan budak apinya, para ahli doseng bintang 4 langsung mengambil kesempatan untuk menekan api surgawi peringkat ketiga tersebut, dan Hun Miseng membentuk formasi jaring langit penyegel iblis untuk menaklukkan Jing Liang sepenuhnya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Atuh. Tampak jelas betapa formasi jaring langit penyegel iblis Hun Miseng memang benar-benar menekan Jing Liang, dan ditambah dengan beberapa rundau yang ditambahkan ke dalamnya, Xiaoyan dapat melihat bagaimana formasi jaring langit penyegel iblis secara perlahan mulai mengurai kekuatan api teratai pemunian iblis di dalamnya. Namun ketika rombongan ahli doseng bintang 4 mulai merasa bahwa kemenangan akan segera datang kepada mereka, tiba-tiba saja Jing Liang justru tertawa terbahak-bahak seolah berhasil ngeprank semua orang dan meledakkan kekuatan dalam tubuhnya, di mana ledakan kekuatan yang kali ini berkali-kali lipat lebih dahsyat karena menggunakan wujud asli api surgawinya, sehingga mampu menghempaskan para ahli bintang 4 doseng dengan mudah. Tawa mencekam Jing Liang memenuhi alam api teratai iblis ketika kelopak-kelopak teratai merah membara yang mekar di bawahnya melesat ke segala arah dan berusaha untuk menghancurkan formasi jaring langit penyegel iblis yang sedang berusaha untuk menyegelnya. Semua ahli yang ada di sana, tidak terkecuali Xiaoyan dan juga Hun Miseng, paham benar bahwa api teratai pemunian iblis sedang berusaha untuk melepaskan diri. Jing Liang semakin menggila ketika berkata bahwa dia akan membakar semua orang sampai berubah menjadi abu, sehingga kepala aula jiwa itu pun mengajak semua orang untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Ahli bintang 4 doseng yang lain masih tampak ragu-ragu, khawatir kalau sebenarnya mereka hanya dimanfaatkan oleh Hun Miseng. Namun keraguan itu segera berubah menjadi keterkejutan ketika beberapa saat kemudian Hun Miseng malah mengeluarkan esensi darahnya sendiri, seolah menunjukkan keseriusan kepala aula jiwa tersebut untuk berjuang bersama-sama dengan semua orang. Menyaksikan keseriusan Hun Miseng, lain pun terpantik untuk melakukan hal yang sama, tidak terkecuali Jian. Semua ahli menyumbangkan esensi darah mereka masing-masing, di mana setelah mendapatkan suntikan esensi darah dari 7 ahli bintang 4 doseng, formasi jaring langit penyegel iblis menjadi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya dan berhasil menekan api teratai pemunian iblis bahkan dalam wujud aslinya. Jing Liang menunjukkan ekspresi muram dan marah ketika merasakan tekanan yang menyerbu ke arahnya dari segala penjuru mata angin, memahami bahwa manusia-manusia hina ini ingin menyegelnya sekali lagi, dan dia tidak akan pernah menerima hal tersebut apapun yang terjadi. Namun sekuat apapun Jing Liang melawan, saat ini kekuatannya sudah banyak terkuras, sementara ahli di pihak lawan main keroyokan plus dibackingi oleh formasi jaring langit penyegel iblis. Karena itulah api surgawi peringkat ketiga itu hanya bisa meraung penuh penderitaan ketika merasakan bagaimana kekuatan formasi jaring langit penyegel iblis sekali lagi mengurai tubuhnya secara perlahan hingga akhirnya
Akhirnya ledakan dahsyat meletus dari dalam formasi jaring langit penyenggal iblis, dan baru setelah ledakan itu menyusut, semua orang dapat melihat bahwa api teratai pemunian iblis telah tersegel di dalam pilar hitam melingkar setinggi 10 kaki yang menyerbu nyala api. Tenang, situasi seketika menjadi hening ketika memahami bahwa upaya mati-matian mereka telah benar-benar berhasil mengantisipasi api surgawi peringkat ketiga. Meskipun upaya tersebut telah menghabiskan doki semua orang. Meski dokinya habis, Hun Miseng tertawa senang ketika berterima kasih atas kerjasama semua orang dan berniat untuk segera meraih pilar kecil itu, seolah menganggap api teratai pemunian iblis telah menjadi miliknya. Sayangnya keinginan Hun Miseng jelas itu tidak akan terlaksana dengan mudah, karena tidak ada satupun di antara ahli yang ada di sana bersedia menyerahkan api teratai pemunian iblis kepada klan Hun maupun Aula Jiwa. Tepat sebelum Hun Miseng meraih pilar kecil, sosok kecantikan Jian dengan cepat muncul pada ruang kosong di sisi sang kepala Aula Jiwa dan meraih pilar tersebut sebelum melemparkan ke arah Shoyen. Sayangnya Shoyen pun tidak akan bisa mendapatkan pilar kecil dengan mudah karena ahli-ahli lain juga memburu pilar tersebut, termasuk juga Fu Zhong dan Hun Peng. Fu Zhong mengikuti instruksi Hun Miseng dan melepaskan telapak tangan jiwa kegelapan ke arah Shoyen yang untungnya dapat dihalau tepat waktu oleh jari Huang Quan. Meskipun berhasil menghalau serangan Fu Zhong, pada akhirnya pilar kecil tempat api teratai pemunian iblis sekali lagi terlempar jauh dan akhirnya jatuh ke tangan seolah ahli NPC entah siapa. Tapi ya, emang nasibnya pemain figuran. Baru juga dia memegang pilar kecil itu beberapa detik, tubuhnya segera meledak dan berubah menjadi ketiadaan ketika mendapat serangan dari ahli-ahli lain. Shoyen tetap berusaha tenang di tengah kekacauan memperebutkan pilar segel iblis dan melemparkan pil obat untuk membantu Jian serta Gunan Hai selaku ahli di kubu mereka yang sudah kehabisan kekuatan. Setelah memberikan pil obat, Shoyen kembali bergerak untuk mengejar pilar segel iblis. Namun lagi-lagi Fu Zhong menghalanginya sebelum balik dihalangi oleh Abayolo, Wu Yuan dan juga Lin Mo. Namun Fu Zhong bukanlah satu-satunya orang yang mengincar pilar penyegel iblis, karena begitu banyak ahli yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, mulai dari Huoji sampai dengan Yao Tian. Yao Tian menggunakan api roh kura-kura roh bumi untuk menelan pil penyegel iblis, namun tidak membutuhkan waktu lama, kura-kura raksasa itu sudah dihantam oleh ahli muda klan Si hingga kembali memuntahkan pilar hitam yang langsung diburu oleh Sun Er. Sun Er berusaha sekuat tenaga untuk melawan semua orang, dan Shoyen sebagai calon imam yang baik tidak mungkin diam saja atau melihat ayah embebnya bertarung sendirian, sehingga langsung bergabung dengan kekasih kecilnya untuk berjibaku mendapatkan pilar penyegel iblis tersebut. Meskipun Akang sudah datang untuk membantunya, Sun Er justru menghempaskan Shoyen menjauh untuk meraih pilar penyegel iblis, sementara dia akan menahan semua orang. Tapi ternyata Shoyen tidak meraih pilar penyegel iblis itu sendirian, karena ada pria muda berjubah hitam yang berkedip dan muncul di sisi lain pilar cahaya, di mana sosok itu tidak lain adalah sang kepala klan Hun muda alias Hun Peng yang menatapnya dingin. Shoyen juga menatap Hun Peng dengan tidak kalah dingin dan seolah tidak memerlukan kata-kata untuk berbicara. Dua ahli muda puncak di generasinya itu langsung meledakkan kekuatan masing-masing sebelum kemudian bertukar beberapa pukulan yang sampai merobek langit dengan kekosongan. Hun Peng tertawa puas ketika akhirnya dapat bertarung secara langsung dengan Shoyen, karena memang sudah lama dia ingin membuktikan bahwa keterampilan menyatukan api surgawi yang pemuda itu bangga-banggakan sama sekali bukanlah sesuatu yang hebat apabila dihadapkan dengannya. Shoyen sejak awal sudah menduga kalau memang ada sesuatu yang aneh dengan pemuda ini, namun karena situasi pertarungan dengan sangat intens, Shoyen tidak bisa banyak berpikir dan memilih untuk langsung melepaskan 3 naga apinya sekaligus, hingga menyebabkan cahaya kemerahan langsung meletus di langit. Kecurigaan Shoyen atas kekuatan aneh Hun Peng semakin menjadi-jadi setelah tuan muda klan Hun itu tersenyum justru dingin ketika menerima serangannya, sebelum kemudian
membuka mulutnya lebar-lebar. Tepat setelah mulut Hun Peng dibuka, sebuah kekuatan pelahap hebat luar biasa keluar dari sana dan sepenuhnya menelan seluruh naga api yang Xiaoyan buat hingga membuat tuan muda klan Hun itu mengusap mulutnya seolah puas dengan rasa api surgawi yang baru saja dia lahap. Sampai di sini, Xiaoyan mulai mendapatkan beberapa pemahaman tentang Hun Peng dan meyakini jika pemuda itu memang memiliki semacam keterampilan untuk menelan berbagai hal termasuk juga api surgawi. Sehingga pertarungan mereka berdua pun tidak mungkin akan berakhir dengan cepat. Namun di sisi lain, Sun Er sudah sangat kesulitan untuk mempertahankan pilar penyegel iblis dari perburuan semua orang. Sehingga entah bagaimana caranya, Xiaoyan merasa harus segera mengakhiri pertempurannya dengan Hun Peng. Ketika itulah Hun Peng menyesap semacam energi kehitaman yang membuat semacam lubang hitam keluar dari tubuhnya dan sekali lagi melepaskan kekuatan isap luar biasa, bahkan jauh lebih luar biasa dibanding sebelumnya, hingga mampu membuat Xiaoyan seolah merasa kesadarannya ditarik menuju dimensi asing yang sangat mencekam. Hun Peng merasa seolah pertarungan akan segera usai setelah dia mengeluarkan lubang hitam yang seolah menjelma menjadi kekosongan tak berujung ini, di mana memang kesombongannya sama sekali tidak berlebihan mengingat betapa mengerikannya kekuatan hisap yang pemuda klan Hun itu miliki. Namun sayangnya Xiaoyan juga bukanlah pemuda biasa, di mana tuan muda ketiga keluarga Xiu itu memiliki lebih dari cukup teknik maupun pengalaman untuk bisa diuji coba melawan lubang hitam penghisap milik Hun Peng. Nah, untuk uji coba pertama, Xiaoyan melepaskan formasi pengusiran api 5 cincin dan membuat api warna-warni segera melesat menuju lubang hitam sebelum kemudian berubah menjadi roda api yang berputar dengan ganas. Xiaoyan memasang ekspresi serius ketika mengamati baik-baik ketahanan roh api 5 cincin dibandingkan dengan lubang hitam Hun Peng. Sementara si pemilik lubang hitam sama sekali tidak menunjukkan rasa gugup karena dia yakin lubang hitam tersebut lebih dari cukup untuk mengatasi cincin api Xiaoyan. Kepercayaan diri Hun Peng memang tidak salah sama sekali karena tidak menunggu lama, formasi pengusiran api 5 cincin Xiaoyan sudah langsung dilahap hingga tak bersisa, hingga membuat Hun Peng merasa semakin jumawa atas kemenangannya. Sayang seribu sayang, antek dajal kayak Hun Peng emang hobinya cepat-cepat merayakan kemenangan yang belum tentu, karena Xiaoyan masih belum selesai menguji coba teknik, di mana teknik selanjutnya yang Xiaoyan uji coba adalah kemarahan Huang Quan. Ekspresi Hun Peng langsung berubah ketika merasakan kemarahan Huang Quan, di mana Xiaoyan sedikit banyak menyadari kalau tuan muda klan Hun itu memang ahlinya menyerap doki, sehingga kali ini dia akan menantang Hun Peng untuk menyerap kekuatan spiritual. Tidak selesai sampai di situ, Xiaoyan mengeluarkan avatar jiwanya untuk mengeluarkan kemarahan Huang Quan sekali lagi, hingga membuat Hun Peng menunjukkan ekspresi muram karena menyadari kalau kekuatan avatar jiwa Xiaoyan sama sekali tidak kalah dengan tubuh aslinya. Hun Peng mulai merasakan jiwanya bergetar hebat ketika menerima kemarahan Huang Quan kedua dan bertinyi-tinyi, dari mana atuh Xiaoyan teh bisa memiliki kekuatan spiritual yang begitu membagongkan seperti ini. Nah, Xiaoyan yang akhirnya mengetahui kalau kekuatan spiritual adalah kelemahan Hun Peng menjadi bersemangat dan kembali menyatu dengan avatar jiwanya untuk melepaskan kemarahan Huang Quan sekali lagi. Baru setelah kemarahan Huang Quan ketiga dilepaskan, Hun Peng benar-benar merasakan goncangan spiritual yang seolah membuat jiwanya terlepas dari tubuh, dan tekanan jiwa semacam ini sama sekali tidak mampu dia tahan dengan kekuatan jiwanya. Tidak menunggu lama setelah terkena kemarahan Huang Quan ketiga, tuan muda klan Hun itu merasakan jiwanya mati rasa dan langsung kehilangan kesadarannya begitu saja. Tubuhnya jatuh bebas menuju lautan magma hingga membuat dimensi pelahap yang sebelumnya mengurung Xiaoyan juga turut menghilang. Pada saat yang sama dengan kembalinya dia ke dunia nyata, Xiaoyan melihat Sun Er berhasil mendapatkan pilar penyegel iblis dan tanpa menunda lebih banyak waktu langsung melemparkan pilar tersebut kepada Akang. Tapi tiba-tiba
Tiba-tiba saja, sosok kepala aula jiwa alias Hun Miseng berkedip muncul di belakang Shoyen dan membuat semua orang auto terbagong-bagong karena tidak ada satupun di antara mereka yang sempat merespon tepat waktu ketika kepala aula jiwa itu hendak meraih kelapa Shoyen sambil berkata bahwa pilar itu bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil. Saat semua orang udah deg-deg syir, merinding remang-remang bulu ketek dan khawatir setengah mati akan nasib Shoyen di tangan Hun Miseng, orang yang dikhawatirkan justru menyunjingkan senyuman kecil karena sebenarnya dia sudah menduga Hun Miseng akan datang dan karena itulah dia juga sudah mempersiapkan sambutan hangat untuk kepala aula jiwa itu ketika melepaskan sebuah teratai api pemusnahan dari tangannya. Mamam, gimana? Edian nggak nih episode kali ini tuh? Full baku hantam dan kita bisa ngeliat pertarungan perdana antara Shoyen dengan calon pemimpin klan Hun selanjutnya. Ya seperti biasa, Kang Pak Boy kita ini tuh masih terlalu OP buat Hun Peng. Namun setelah ini Oyen harus melawan musuh yang lebih merepotkan yaitu Hun Miseng. Apakah teratai api pemusnahan mampu menggeprek Hun Mi Goreng? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Rama di sini pamit. Bye bye.